Oke teman-teman, nah ini udah penuh nih ya teman-teman ya, udah penuh dan ini sekitar 3 jam ini sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dunia Tambas Channel. Di vlog kali ini saya ingin sedikit berbagi bagaimana cara membuat charger aki dengan menggunakan solar charge controller, tapi yang sudah dimodifikasi. Ini ya teman-teman, ini bentuknya nih seperti ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like juga dan tinggalkan komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama, mungkin ada permasalahan kita akan bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman, ini kalau teman-teman lihat ini adalah isi dari solar charge control atau SCC yang warna biru ya, yang boxnya warna biru atau sebutannya katanya SCC sejuta umat ya. Karena ini produk yang atau mungkin controller panel surya yang paling murah tapi cukup powerful. Buat saya ini cukup powerful. Cuman banyak banget orang yang nggak pakai SCC ini karena katanya ini, dan bukan katanya, karena memang SCC ini nggak bisa adjustable untuk cut off-nya. Jadi saat kita melakukan pengecasan pada aki, cut off-nya itu akan terhenti di 14,4. Jadi dia nggak bisa turun. Walaupun kita setting, tetap cut off-nya akan di 14,4 gitu loh teman-teman. Nah, jadi akhirnya aki itu akan terus-terusan ngisi, dan ya umur aki juga mungkin akan soak ya, akan cepat panas juga, akan ya cepat soak juga. Nah, di sini ini SCC yang udah saya modif ya. Kalau teman-teman lihat di sini nih, ini udah saya modif, terus kita udah setting juga. Sekarang kita pakai ngecas aki motor. Ini aki 7,5 ampere ya. 7,5 ampere. Nah, di sini saya menggunakan tegangan 13,8 volt dengan ampere yang 2 ampere ya, untuk pengecasan 2 ampere. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tegangan power supply saya 13,8 volt. Terus ini adalah tegangan aki ya. Jadi ini multitesternya avometernya saya masukkan ke aki, dan ini adalah controller. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di 13,8 sebenarnya dia udah mulai cut off. Jadi dia nggak akan sampai ke 14,4. Nah, gimana cara modifnya? Ayo kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke. Nah, pertama-tama yang teman-teman mesti persiapkan ini bahan dasarnya dulu, yaitu solar charge control ya, atau SCC ya, seperti ini. Sini saya menggunakan SCC yang 30 ampere. Bedanya adalah kalau 30 ampere itu dia fatnya ada 6. Ada 5, sedangkan kalau yang 10 ampere itu fatnya cuma ada 3 itu. Nah, kita buka, isinya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat nih, isinya seperti ini. Ini modelnya model baru ya, model baru. Yang model lama nggak gini bentuknya. Ini yang model baru. Nah, kalau udah teman-teman langsung ini kalau misalnya teman-teman udah dibuka ininya SCC-nya, teman-teman cari jalur resistor. Nah, jalur resistor yang seperti ini teman-teman ya. Ini saya kasih tanda dengan pinset ya. Jalur resistor seperti ini teman. Nah, ini ya. Oke, jadi teman-teman, ini kan jalur resistor yang terhubung dengan ground nih. Terhubung dengan ground ini kita pisahkan dulu. Kita akan potong. Terus kita akan tambahkan resistor variabel atau trim pot di sini yang menuju ke ground gitu. Jadi untuk cut off-nya itu bisa diatur dari sini gitu. Jadi kita nggak ngatur dari depan sini ya. Biasanya kan orang kan ngatur di depan sini. Ini kalau ngatur di depan sini tetap aja nggak akan berubah gitu loh. Walaupun kita udah turunin settingannya, tetap dia cut off otomatis di 14,4. Itu udah default pabrik, dan itu nggak akan bisa berubah. Oke, kita tandain dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan spidol permanen ya. Ini saya tandain dulu di sini. Oke, jadi jalur yang akan dipotong yang ini teman-teman. Jalur yang akan dipotong teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada titiknya di sini. Nah, ini ada titik resistor nih, sini nih tepatnya nih. Titik resistor.
kita akan potong, kita akan pisahkan jalur titik ini dengan ground dengan cara dikerik ya teman-teman. Jadi kita akan kerik jalurnya, kita akan pisahkan dan kita akan bikin jalur baru. Oke teman-teman, bisa dilihat ya di sini ini adalah jalur yang udah kita copot tadi ya, yang udah kita kerik tadi. Terus ini ada titiknya di sini, jadi kita potong ini dengan menggunakan cutter ataupun media yang lain, dan kita pisahkan antara titik ini dengan ground. Itu baru kita akan sambungkan dengan menggunakan trim pot. Gitu. Nah, untuk ground barunya ini kita akan bikin di sini aja ya, teman-teman, biar gampang ya. Sini aja deh ya. Kita akan bikin di sini. Teman-teman bisa menggunakan cutter ataupun peralatan lain untuk membuat groundnya. Di sini saya menggunakan obeng aja. Udah cukup tajam saya bilang obeng. Kita kerik ininya. Kita kerik. Oke. Nah, jika sudah ini ada dua, kita pastikan dulu tidak terkoneksi dengan menggunakan multitester ya. Nah, multitesternya kita cek dulu di sini. Pertama kita pastikan ininya terkoneksi, oke, bagus. Multitester saya terbaca, sedangkan ini tidak ada arus, berarti terputus ya teman-teman ya. Antara titik ini dengan ini udah wajib terputus. Sekarang kita akan solder. Kita akan solder dulu. Kita akan solder dulu titiknya di sini sebagai yang utama ya teman-teman. Titiknya kita solder, baru groundnya kita akan solder di sini. Oke. Setelah itu baru kita akan pasang trim potnya. Nah, ini trim pot yang udah saya modifikasi, udah saya potong ya, kaki-kakinya udah saya kecilkan, dan ini kita akan pasang di sini ya teman-teman ya. Jadi kita akan solder dulu di sini, baru groundnya kita akan solder. Kita akan solder dulu. Pastikan groundnya menempel ya teman-teman di sini. Oke, sudah ya teman-teman, sudah nempel. Untuk kaki yang satu nggak usah di solder juga nggak apa-apa, dan pastikan ini kenceng ya, pastikan kenceng biar nggak goyang-goyang. Nah, di depan saya ini udah ada baterai lithium nih teman-teman ya. Ini isinya adalah baterai lithium sekitar 40 ampere. Ini saya rangkai-rangkai sendiri. Ini kalau teman-teman ini lumayan besar volt tegangannya. Kita akan cek di sini dengan menggunakan power supply. Tegangannya positif dan negatif. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Saya pindahkan dulu ya ke ininya, jarumnya. Teman-teman bisa lihat 12,05 ya teman-teman ya. 12,05. Kita akan cas. Di dalamnya sudah ada BMS 3S, jadi nggak usah khawatir. Kita akan masukkan baterai ini ke SCC yang sudah kita modif tadi, dan kita akan lihat apakah pengecasannya itu berjalan atau tidak. Oke teman-teman, ini adalah SCC yang udah kita sambung dengan menggunakan lithium ya, baterai lithium. Kita akan cas baterai lithium dengan menggunakan SCC. Nah, di sini saya menggunakan adjustable power supply sebagai sumber tegangan. Untuk voltasenya, voltase awalnya ini kita kasih di 13,7 nih kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. 13,7 ini, dan untuk tegangan yang terbaca ini tegangan fake-nya ya, ini 13,1 ini, padahal
nggak mungkin 13,1 karena kalau 13,1 udah pecah baterainya. Nah, solusinya adalah kita ukur dulu baterainya dengan menggunakan multitester. Di sini multitester menunjukkan 12,15 ya teman-teman ya. 12,15 dan ini statusnya charging. Untuk ampernya sini saya besarkan. Sini sebetulnya saya ada sampai 5 ampere. Untuk ampere saya besarkan jadi mungkin pengecasan itu di 3 ampere aja ya, nggak usah terlalu besar. Di 3 ampere. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat 3 ampere. Teman-teman bisa lihat ini ampere turun terus ya teman-teman. Turun terus menandakan berarti proses charging itu sudah berjalan. Dan kita akan lihat apakah betul ini akan cut off di 12,6 gitu. Jadi kita akan lihat, kita akan tes terus apakah benar nih cut off di 12,6. Kita akan tunggu terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini udah penuh nih ya teman-teman ya, udah penuh dan ini sekitar 3 jam ini sebetulnya, 3 jam lebih tadi saya ngecas. Ini baterainya sampai 60 ampere, intinya cuman 5 ampere lebih kalau nggak salah. Jadi lama banget ngecasnya. Oke, nah sekarang kita cek di sini sudah menunjukkan 14,4, berarti udah full dan ini masih terus nyala ya teman-teman. Arusnya tuh sebetulnya sih tidak betul-betul cut off ya, jadi tetap ada arus sekitar 0,03 ampere yang masuk. Dan kita akan cek tegangan baterai realnya berapa di multitester. Di sini kita akan cek teman-teman ya, berapa baterai realnya di multitester kita. Oke, nah ini kita udah cek ya. Ini di 12,8 nih, harusnya 12,6, cuman ya nggak bagus juga sih multitester saya, mesti dikalibrasi lagi ya. Ini harusnya dia cut off-nya di 12,6, dia nggak akan naik lagi terus aja segini aja terus. Ini menunjukkan 14,4 dan ini udah betul-betul stop. Sudah tidak ada arus yang ini ya teman-teman. Jadi tetap dia berhenti di 0,03, dia nggak akan ini lagi, nggak akan naik lagi. Jadi kalau untuk cut off itu sebetulnya tidak betul-betul cut off gitu. Dan ini tidak merusak SCC ya teman-teman. SCC-nya awet ya, karena cut off realnya itu sebetulnya di 12,6 yang tadi kita setting melalui trimpot yang di belakang ini gitu loh. Oke, demikian sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ingin mungkin modif SCC, silahkan modif aja, atau mau pesan juga, pesan-pesan bisa yang udah dimodif, langsung aja hubungi saya di WhatsApp saya di 0852 1719 7800, atau mau pesan backup disk yang udah jadinya juga silahkan, kita ready di situ. Untuk link Tokopedia juga kita ada. Tetap berkarya, tetap semangat, ingat say no to drugs, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Akhir kata, saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.